Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok Statistik 40 Excel 1 akan mempresentasikan materi uji One Way ANOVA. Yang beranggotakan saya sendiri Fani Fadilah, kemudian Berlian Anggraini, Miftahul Jannah, Radiatur Rahmah, dan Selvi S.Y. Mahuze. Baiklah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Berlian Anggraini. Kepada Berlian dipersilahkan. Baiklah, saya Berlian Anggraini akan mencoba menjelaskan mengenai uji One Way ANOVA. ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance. Analysis of Variance adalah salah satu uji komparatif yang digunakan untuk menguji perbedaan mean atau rata-rata data lebih dari dua kelompok. Misalnya, kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata IQ antara siswa kelas SLTP, kelas 1, 2, dan kelas 3. Ada dua jenis ANOVA, yaitu analisis varian satu faktor one atau yang biasa disebut one way ANOVA, dan analisis varian dua faktor, yaitu two ways ANOVA. Untuk melakukan uji ANOVA ini harus dipenuhi beberapa asumsi, yaitu sampel berasal dari kelompok yang independen, kedua varian antar kelompok harus homogen, yang ketiga data masing-masing kelompok berdistribusi normal. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Berlian. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Selvi S.Y. Mahuze. Kepada Kak Selvi dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan. Prinsip uji ANOVA adalah melakukan analisis variabilitas data menjadi dua sumber variasi, yaitu variasi di dalam kelompok atau within dan variasi antar kelompok atau between. Bila variasi within dan between sama, nilai perbandingan kedua varian mendekati angka 1, maka berarti tidak ada perbedaan efek dari intervensi yang dilakukan. Dengan kata lain, nilai mean yang dibandingkan tidak ada perbedaan. Sebaliknya, bila variasi antar kelompok lebih besar dari variasi di dalam kelompok, artinya intervensi tersebut memberikan efek yang berbeda. Dengan kata lain, nilai mean yang dibandingkan menunjukkan adanya perbedaan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Kak Selvi. Dan untuk materi terakhir akan dijelaskan oleh teman saya, Radiatur Rahmah. Kepada Rahmah, dipersilahkan. Terima kasih, moderator. Saya akan menjelaskan tentang persyaratan dalam analisis One Way ANOVA. Yang pertama, pengambilan sampel dilakukan secara random atau acak dari populasi. Yang kedua, masing-masing populasi saling independen, dan masing-masing data pengamatan saling independen dalam kelompoknya. Yang ketiga, populasi penelitian harus berdistribusi normal. Yang keempat, populasi mempunyai variasi yang sama atau homogen. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk selanjutnya untuk tutorial penggunaan uji One Way ANOVA akan dijelaskan oleh teman saya Miftahul Jannah. Kepada Miftah dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Nah, di sini saya akan melakukan uji One Way ANOVA dengan menggunakan SPSS. Nah, data yang kita pakai itu adalah data yang diberikan oleh Ibu yang berjudul Produktivitas Kerja Karyawan Perusahaan Rokok. Nah, jadi pada tabel pertama itu ada produktivitas sebelum memakai alat kerja baru. Pada tabel kedua itu ada produktivitas sesudah 3 bulan memakai alat kerja baru. Nah, pada tabel ketiga itu ada produktivitas setelah 6 bulan memakai alat kerja baru. Nah, ini masing-masing datanya ada 15 ya. Nah, berarti total semua data itu ada 45. Oke, kita pindahkan saja langsung ke SPSS-nya.
Nah, pada SPSS ini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka variabel view. Lalu pada bagian X ini merupakan faktor variabel terikat, variabel bebas, sedangkan yang Y ini adalah variabel terikat. Nah, karena tadi judul kita adalah pemakaian alat kerja baru terhadap produktivitas kerja karyawan perusahaan rokok, maka variabel bebasnya adalah pemakaian alat kerja baru. Nah, nih makanya saya beri label pemakaian alat kerja baru. Nah, untuk di setiap spasinya itu wajib diberi underscore atau garis bawah seperti ini. Nah, untuk variabel Y atau variabel terikat, itu saya beri label produktivitas kerja karyawan. Nah, untuk setiap spasinya sama harus diberi underscore. Nah, untuk pada bagian value ini bisa kita beri label. Nah, karena produktivitas tadi kerja karyawan tadi kan ada yang sebelum menggunakan sebelum memakai alat kerja baru. Ada yang setelah 3 bulan memakai alat kerja baru. Ada yang setelah 6 bulan memakai alat kerja baru. Maka kita beri label. Nah, yang satu itu merupakan yang sebelum. Nah, yang dua itu merupakan sesudah 3 bulan memakai alat kerja baru. Nah, yang ketiga itu ada 6 bulan memakai kerja baru. Jadi tinggal gampang saja, tinggal misalnya ini kan 1, 2, 3 berarti kita cobain yang 4. Nah, tinggal kita beri label di sini. Misalnya produktivitas seperti itu, bla bla bla. Nanti kita tinggal klik add, nanti dia akan tertambahkan di sini. Lalu kita akan klik OK seperti itu. Nah, jika sudah kita ke measure. Nah, measure ini untuk bagian yang X itu adalah scale dan yang bagian Y itu kita pilih yang nominal. Nah, jika sudah pada variable view-nya kita bisa ke data view. Pada data view ini ada bagian label 1, 2, dan juga 3. Ya kan? Nah, pada bagian yang satu ini itu kita masukkan data penelitian kita yang dari Word tadi dari 1 sampai 15. Nah, karena ada 15 data tadi kan untuk yang sebelum memakai alat kerja baru. Nah, begitu juga dengan yang label 2. Label 2 tadi kan yang setelah 3 bulan memakai alat kerja baru. Nah, yang label 3 itu adalah setelah 6 bulan memakai kerja baru. Nah, kita tinggal masukkan aja di sini labelnya 1, 2, 3, sedangkan yang di bagian Y itu adalah bagian Y ini adalah data dari penelitian kita. Nah, cara selanjutnya itu kita untuk mengecek one way ANOVA ini kita harus mengecek dulu, menguji dulu uji normalitas dan juga homogenitas. Nah, sekarang kita akan menguji normalitasnya. Yang pertama, kita tekan analyze. Yang kedua, kita tekan descriptive statistic. Kemudian kita tekan explore. Nah, di sini sudah masuk ya, dependent list ini merupakan variabel terikat, sedangkan faktor list ini merupakan variabel bebas. Nah, variabel terikat kita itu adalah produktivitas kerja karyawan, sedangkan variabel bebas kita adalah pemakaian alat kerja baru. Oke, jika sudah kita klik plots, kemudian kita klik yang normality plots with test. Kita klik continue. Oke. Nah, di sini udah ada explore-nya. Nih, ada case processing summary, ada deskriptif. Nah, deskriptif ini dijelaskan satu-satu mulai dari yang 1, produktivitas kerja 1 itu kan produktivitas kerja karyawan sebelum memakai alat kerja baru, sedangkan yang 2 ini yang setelah 3 bulan. Nah, jadi ada mean-nya atau rata-ratanya, ada median-nya, ada variance-nya, ada standar deviasi, ada minimum, maksimum, range, dan sebagainya. Bisa kita lihat di sini ya, masing-masingnya sudah dijelaskan secara detail. Nah, yang paling penting itu adalah kita ingin melihat tes normality-nya. Nah, kita lihat pada bagian signifikasinya. Yang pertama itu, yang kita beri label pertama ini kan sebelum memakai alat kerja baru itu ada tingkat signifikannya ada 0,046.
Nah, sedangkan yang nomor 2 itu ada 0,844. Nah, nomor 3 itu ada 0,605. Nah, nanti saya akan jelaskan kesimpulan dari signifikasi ini. Nah, oke, ini kita keluarkan saja inputnya. Nah, setelah kita melihat tadi normalitasnya, maka kita lihat lagi pada one way ANOVA-nya. Pertama kita tekan analyze, yang kedua compare mean, yang ketiga itu kita klik one way ANOVA. Nah, ini sudah dimasukkan lagi ya, dependent list-nya itu adalah produktivitas kerja karyawan. Nah, faktor list-nya adalah pemakaian alat kerja baru. Faktor ini variabel bebas. Nah, ketiga kita klik option, kita centang pada descriptive dan homogeneity. Kita klik continue dan oke. Nah, di sini keluarkan ada deskriptif, ada tes homogenitas, dan ANOVA. Nah, untuk kesimpulannya, saya pindahkan data ini ke Word agar saya bisa menyimpulkan lebih baik lagi. Nah, ini ya. Nah, ini hasil dari data yang sudah kita uji tadi. Yang pertama tadi ada tes normality. Nah, tadi saya sudah bilang kan bahwa yang penting itu adalah signifikasinya. Jadi, jika nilai signifikasinya itu lebih besar dari 0,05, maka data itu berdistribusi normal. Nah, pada satu atau produktivitas kerja karyawan sebelum memakai alat kerja baru, ya kan? Nilai signifikasinya itu adalah 0,046 nih, ya kan? Nah, berarti data itu tidak berdistribusi normal karena dia lebih kecil dari 0,05. Jadi nilai signifikasi kita itu harus lebih besar dari 0,05 baru data kita bisa berdistribusi normal. Nah, sedangkan yang kedua, itu produktivitasnya sesudah 3 bulan kan, nilai signifikasinya itu bernilai 0,844 nih dia. Berarti data kita itu berdistribusi normal. Dan pada yang ketiga, itu produktivitas sesudah 6 bulan memakai alat kerja baru, itu signifikasinya bernilai 0,605. Nah, berarti data kita berdistribusi normal, karena sudah lebih dari 0,05. Oke, berarti hanya satu yang kurang signifikan ya. Nah, yang kedua ada deskriptif tadi. Nah, di deskriptif ini ada jumlah, ada rata-rata, ada standar deviasi, ada standar error, ada minimum dan maksimumnya juga. Nah, di sini bisa kita lihat rata-rata dari masing-masing produktivitas tadi. Selanjutnya ada tes homogeneity of variance. Nah, ini tes homogenitas ya. Tujuan dilakukan tes homogeneity ini untuk mengetahui apakah sampel yang digunakan itu mempunyai varian yang sama atau homogen. Nah, jika sampel tidak mempunyai varian yang sama, maka tidak dapat dilakukan uji one way ANOVA. Nah, kita lihat dari apa? Dari tingkat signifikasinya. Sama seperti normalitas tadi. Nah, jika nilai signifikasinya itu harus lebih besar, ya, lebih besar dari 0,05. Karena di sini 0,735 otomatis dia sudah lebih besar nih kan, 0,734 itu lebih besar dari 0,05 sehingga tidak ada perbedaan nilai varians atau sampel kita homogen. Berarti bisa tuh dilakukan uji one way ANOVA. Nah, yang ketiga kita langsung aja ke one way ANOVA-nya. Nah, di sini ada between groups dan within group. Nah, ada juga signifikasi dan variabel hitungnya. F hitungnya ya, F hitung, sorry. Nah, F hitungnya itu nih 23,561 nih sudah saya tuliskan. Nah, untuk mencari F tabel itu seperti ini. Jadi between groups ini merupakan pembilangnya
Ini maksudnya between group ini adalah antar kelompok, sedangkan within group ini merupakan dalam kelompok. Nah, DF ini merupakan derajat kebebasan degree of freedom, sedangkan sum of squares ini merupakan jumlah kuadratnya. Nah, kalau mean square ini merupakan rata-rata kuadrat. Nah, jadi between groups ini kita ibaratkan dengan pembilang dan within group ini adalah penyebut. Nah, jadi untuk mencari F-tabel itu kita bisa buka pada ini. Nah, bisa dilihat ya, ini ada ada tabelnya. Ini tadi pembilang, nah ini penyebut. Nah, jadi tadi kan kita bilang tadi ada 2 dan 42 tadi kan. Ada 2 dan 42. Nah, berarti 2 itu pembilangnya, 42 itu adalah penyebutnya. Berarti kita tinggal drag ke bawah. Ini dari 2 ke 42. Nah, di sini bisa kita lihat hasil yang didapatkan adalah 3,22. Nah, seperti itu ya. Kita share lagi hasilnya. Nah, makanya di sini F tabelnya adalah 3,22. Oke, jadi yang didapatkan dari between groups dan within groups ini. Nah, jadi kesimpulannya jika F hitung itu lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Kita lihat F hitung kita 23,561, F tabel kita 3,22. Sudah jelas bahwa F hitung itu lebih besar dari F tabel. Maka H0 ditolak, artinya ada perbedaan produktivitas kerja karyawan perusahaan rokok terhadap pemakaian alat kerja baru. Maksudnya produktivitas kerja karyawan sebelum dan sesudah memakai alat kerja baru itu ada perbedaan produktivitasnya. Nah, kalau kita nggak mau melihat F tabelnya, kita bisa melihat dari taraf dari signifikasinya. Nah, jadi taraf signifikansi kita itu kan 0,05. Nah, jika taraf signifikasi kita itu 0,000. Nah, signifikasi hasil uji kita itu harus kurang dari taraf signifikasi. Nah, ini dia. 0,00 itu kurang dari 0,05. Maka H0 ditolak. Artinya ada perbedaan produktivitas kerja perusahaan rokok terhadap pemakaian alat kerja baru. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Miftah. Sekian materi presentasi mengenai uji one way ANOVA dari kelompok kami. Untuk kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.